Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilma Aulia dengan NIM 2203036076. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang saya buat. Kebijakan yang saya buat berjudul Sekolah Ramah Anak Tanpa Bullying atau SERTAP, kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah dasar dan menengah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Masalah utamanya yaitu tingginya kasus perundungan atau bullying di sekolah yang berdampak negatif terhadap psikologi siswa, prestasi belajar, dan iklim sekolah. Tujuannya menggambarkan bahwa bullying merupakan ancaman serius bagi keselamatan dan kenyamanan belajar anak dan perlu dicegah melalui kebijakan yang tegas dan sistematis. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan analisis data. Sumber datanya ini saya dapatkan dari KPAI 2023, menerima 2.521 pengaduan kasus kekerasan anak di sekolah. Sebagian besar adalah bullying verbal dan fisik. UNICEF menerima 41% siswa usia 13-15 tahun di Indonesia mengalami perundungan. Wawancara siswa dan guru. Banyak sekolah belum memiliki sistem penanganan yang jelas terhadap bullying. Dan yang terakhir dari studi LIPI tahun 2021, perundungan menyebabkan kecemasan, putus sekolah, dan penurunan motivasi belajar. Tujuannya menunjukkan perlunya kebijakan komprehensif dalam mencegah dan menangani bullying. Yang ketiga ada perumusan alternatif kebijakan. Alternatif pertama yaitu mengadakan pelatihan anti-bullying untuk siswa dan guru. Alternatif kedua, membentuk tim anti-bullying di setiap sekolah. Dan alternatif ketiga yaitu mengintegrasikan nilai anti-bullying dalam kurikulum dan kegiatan harian. Pertimbangannya yaitu efektivitas, B. reaktif, dan C. preventif. Efisiensi, A dan C tidak membutuhkan struktur baru. Biaya, C paling ringan karena terintegrasi. Dampak sosial, B dan C memiliki pengaruh jangka panjang. Yang keempat ada evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik. Alternatif terbaik adalah kombinasi antara B dan C. Alasannya, alternatif C membentuk budaya sejak dini dan alternatif B menyediakan mekanisme konkret penanganan kasus. Stakeholder merupakan sekolah, guru BK, orang tua, dinas pendidikan, LSM, perlindungan anak. Yang kelima ada pemilihan dan penetapan kebijakan. Kebijakan terpilih yaitu program SERTAP, Sekolah Ramah Anak Tanpa Bullying. Penetapannya oleh Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dokumennya merupakan peraturan bersama dan SK Kepala Sekolah sebagai pelaksana teknis. Yang keenam ada perumusan kebijakan. Tujuannya mencegah dan menangani perundungan di lingkungan sekolah secara sistematis. Ruang lingkupnya seluruh SD dan SMP negeri atau swasta di Indonesia. Sasarannya siswa, guru, dan orang tua. Strategi pelaksanaan, membentuk tim SERTAP, guru, siswa, wali murid di sekolah. Pelatihan anti-bullying 1 kali per semester. Integrasi nilai anti kekerasan dalam pelajaran PPKN, agama, dan kegiatan harian. Penanganan kasus berdasarkan SOP yang disediakan. Indikator keberhasilannya, yang pertama ada turunnya laporan bullying, kedua siswa merasa aman dan nyaman, ketiga sekolah aktif dalam kampanye anti-bullying. Selanjutnya ada pembagian peran. Yang pertama ada guru sebagai pendamping dan pelapor. Yang kedua ada siswa sebagai agen perubahan. Dan yang ketiga ada kepala sekolah sebagai koordinator umum. Yang ketujuh ada legitimasi kebijakan. Pengesahannya oleh Dirjen, PAUD, dan Dikdasmen. Kedua ada Menteri PPPA. Dan yang ketiga ada Dinas Pendidikan Daerah melalui edaran dan pengawasan langsung. Yang kedelapan ada implementasi kebijakan. Rencana aksinya bulan 1 ada sosialisasi dan pembentukan tim. Bulan kedua ada pelatihan dan penyusunan SOP sekolah. Bulan ketiga hingga bulan ke-12 ada implementasi kegiatan preventif dan reaktif. Anggarannya dapat menggunakan dana BOS dan kerjasama CSR, dukungan pelatihan dari NGO dan universitas. Kunci suksesnya ada di komitmen sekolah, partisipasi siswa dan orang tua, pengawasan dari luar. Yang kesembilan ada monitoring dan evaluasi. Evaluasi formatif, yaitu setiap semester melalui laporan guru BK dan kepala sekolah. Evaluasi sumatif, yaitu laporan tahunan ke dinas, survei kepuasan siswa terhadap iklim sekolah.
Tujuannya melihat efektivitas program dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas bullying. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.